Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan Season 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kali ini ada edisi spesial untuk Sentot Lover. Terima kasih sebelumnya untuk teman-teman yang sudah memesan kaos sentot ya. Bertepatan dengan malam Idul Fitri, insya Allah, kalau jadi ya, ada sebuah cerita petualangan Sentot, Edi, dan Tobil mencari warga yang hilang saat mereka mengadakan camping di kaki Gunung Lawu. Apa yang menyebabkan warga hilang dan bagaimana mereka dapat diselamatkan? Langsung saja kita simak. Teman-teman, Ada Apa Gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Suatu pagi yang cerah di sebuah desa penuh damai yang dipimpin oleh seorang lurah yang biasa saja. Astagfirullah, Sentot, anak lanang, kamu kok ngompol lagi? Teriak mama yang kaget ketika melihat kasur tempatnya tidur basah karena ompol dari Sentot. Bangun le, sana ke kamar mandi, keburu melar itu belalainya. Sentot bangkit dengan perlahan. Tangannya mengucek mata yang masih mengantuk dan turun dari ranjang tua yang terbuat dari besi. Dia berjalan perlahan menyeret kakinya menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Mama segera melucuti spray dari kasur. Dia sibuk membereskan kamarnya. Tiba-tiba dari ekor matanya, Mama melihat bayangan melintas di depan pintu kamar. Sebuah bayangan hitam dan besar dengan bau yang tidak sedap. Mama pun memberanikan diri untuk menoleh memastikan apa yang dilihatnya. Astagfirullah, bikin mama jantungan aja kamu, Ed. Terlihat Edi sedang berjalan malas, bertelanjang dada, hanya memakai kolor. Sambil menguap, ia menoleh ke arah mama. Ada apa sih, Mak? Orang cuma lewat aja kok ia salah. Udah, jangan menggerutu. Sekarang tolong mama angkatin kasur ke depan, jemur di pagar. Si Sentot ngompol lagi. Udah, gak usah menggerutu. Namanya juga masih kecil. Kamu dulu waktu kecil lebih parah malah, Ed. Ngompolnya gak cuma waktu tidur malam, lagi makan dipegang aja kamu ngompol. Emangnya Edi kodok? Kenyataannya begitu. Apalagi waktu diajak jalan-jalan naik bis tingkat di Semarang. Malah berak di kursi. Shh, udah Mak, ini malah buka aib segala. Edi pun masuk ke kamar dan mengangkat kasur bau pesing peninggalan Raden Sentot menuju ke depan untuk menjemurnya di pagar. Saat dia sedang menata kasur di pagar, menempatkan bagian yang basah supaya terkena matahari, tiba-tiba ada suara yang menegurnya. Assalamualaikum Pak Lurah. Waalaikumsalam. Pri, dari mana? Ternyata Supri, tukang kebun, merangkap cleaning service, merangkap pelayan, merangkap tukang listrik, merangkap buruh cuci di balai desa. Ini Pak Lurah, dari beli nasi uduk, jawab Supri sambil memperhatikan kasur yang dijemur oleh Edi. Ya ampun, masih ngompol aja Pak Lurah, celetuk Supri yang spontan dijawab oleh Edi. Masih lah, kata Edi sambil menggaruk-garuk selangkangannya yang gatal dengan santainya. Malu Pak Lurah, udah gede kok ngompol. Malu sama siapa emang? Ya malu sama bijinya yang udah ubanan. Bukan aku yang ngompol, tuh Sentot yang ngompol. Enak aja. Oh Sentot, kirain Pak Lurah. Ya udah, permisi Pak Lurah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah beres, Edi kembali masuk ke rumahnya. Dia yang ngompol, aku yang harus jemur. Gimana ceritanya? Terus saja terus. Ngompol. Lama-lama tak potong itu belalaimu, biar jadi belalai buntung. Gerutu Edi sambil menuju ke dapur. Di dapur, tampak Sentot sudah duduk manis di meja makan. Rambutnya sudah klimis belah samping, menanti sarapan dengan sopan. Tuh anak enak banget, habis ngompol, udah rapi aja duduk di situ.
Gerutu Edi lagi sambil menatap tajam Sentot. Sentot pun mulai membuka mulutnya. "Udah Ed, jemur kasurnya. Sebaiknya yang basah kenalin matahari langsung biar cepat kering Ed." Mendengar ucapan itu seketika membuat kepalanya panas. "Minggir mas, bengong kok di tengah jalan?" Ucap Sherly yang akan menuju ke belakang membuat Edi kaget. "Siapa yang bengong? Lah itu diam di tengah jalan ngapain?" "Lagi ngeliatin anak ular." Mendengar itu seketika Sentot langsung turun dari kursi. Dia berlari menuju Edi. Tanpa basa-basi dia naik ke atas tubuh Edi dan seketika sudah berada di gendongan tangan Edi. "Di mana ularnya Ed?" tanya Sentot yang panik. Berbeda dengan Sherly yang langsung mengambil sapu yang ada di sebelahnya. "Nih anak udah lupa kali ya kalau dia anak ularnya," batin Edi. Dia hanya bisa membatin karena tak mau Sherly tahu tentang jati diri Sentot yang sebenarnya. "Di mana mas anak ularnya?" "Nih di gendongan," jawab Edi sambil memandang Sentot yang sedang berpegangan erat pada Edi. "Ah, bercanda aja kamu mas. Udah, aku mau ke belakang bantuin mama." "Emang kamu gendong anak ular Ed?" "Kamu tot anak ularnya. Kamu lupa biung kamu itu ratu ular Gunung Lawu." Sejenak Sentot terdiam. "Hehe, iya ya," jawab Sentot sambil tertawa kecil malu-malu, namun masih nangkring di gendongan Edi. "Ya udah, sekarang turun. Ngapain masih minta gendong?" "Aku kangen waktu dulu kamu suka taruh aku di saku, Ed." "Itu kan kamu masih kecil. Sekarang mana muat. Udah turun. Mau mandi aku. Siap-siap berangkat kerja." Setelah Sentot kembali ke kursinya, Edi lalu melangkah menuju kamar mandi. Pagi itu dia harus bersiap-siap untuk menunaikan kewajibannya bekerja di kelurahan sebagai kepala desa. Setelah sarapan dan berpakaian rapi, dengan diantar sang istri tercinta sampai depan rumah, Edi pun berangkat dengan mengendarai sepeda motor tuanya menuju kantor desa. Sesampainya di depan kantor desa, Edi sudah disambut oleh Jono, salah satu staf yang bekerja di kelurahan, dengan pose hormat seperti upacara. "Kamu itu ngapain John? Emangnya aku bendera, pakai dihormat begitu?" "Ya biar keren Pak Lurah, kayak jenderal-jenderal." "Orang aku bukan jenderal." "Lah itu ada bintang 5 di seragamnya," kata Jono sambil menunjuk seragam Edi pada bagian pundak. "Loh, kok ada gambar bintangnya? Wah, ini pasti kelakuan Sentot markotot ini," gumam Edi melihat seragamnya digambar bintang menggunakan spidol. Setelah itu Edi langsung menuju ke ruang kerjanya. AC sudah menyala. Ruangan sudah cukup dingin untuk mengatasi cuaca panas yang terjadi akhir-akhir ini. Tidak lama kemudian, pintu ruangan diketuk dari luar. "Siapa? Masuk." Kemudian masuklah salah satu pegawai kelurahan bagian arsip yang bernama Nurul. "Maaf Pak Lurah, ini berkas-berkas yang perlu diperiksa dan ditandatangani hari ini," kata Nurul sambil memberikan tumpukan kertas kepada Edi. "Taruh di meja aja Rul, nanti aku cek." "Siap Pak Lurah, saya pamit." Lulu, mau kemana kamu Rul? Kalau ada masalah di tempat kerja, harusnya kamu bilang dulu ke saya. Jangan langsung pamit begitu." "Pamit ke meja kerja saya lagi Pak?" Bilang dong, biar nggak dikira macem-macem." "Lah saya belum selesai ngomong udah dipotong," kata Nurul lalu keluar dari ruangan kerja Pak Lurah. Setelah Nurul Arini keluar, masuklah Jono membawakan segelas kopi untuk Edi. "John, kerjaanmu itu apa sih di sini? Sering-sering banget lihat kamu." "Ya apa aja Pak Lurah, yang penting kelihatan kerja. Kadang jadi staff, kadang jadi office boy, kadang jadi tukang listrik, kadang tukang kebun, kadang jadi ojek." "Walah, kok banyak gitu job deskmu? Besok ikut mandiin mayat sekalian." "Waduh, kalau itu udah ada Mbak Mulyana yang biasa mandi jenazah." "Anaknya Mbok Sar." "Bukan Pak Lurah, anaknya Pak No." "Lah iya, Mbok Sar itu istrinya Pak No," jawab Edi sambil menyeruput kopinya. "Waduh,
Kopinya nggak kamu kasih gula toh John? Perasaan udah Pak Lurah. Lah kok pahit? Oh, ngasih gulanya kemarin Pak Lurah. Kamu ini John, kayak demit aja aku dikasih kopi pahit. Ah Pak Lurah, lupa. Kurang piknik kamu John. Bukan kurang lagi Pak, seumur-umur belum pernah ngerasain piknik. Ngomong-ngomong soal piknik, gimana kalau kapan-kapan kita adakan piknik bersama John? Setuju Pak Lurah, sekali-kali refreshing. Ya udah, kamu bilang ke yang lainnya ya. Nanti sore kita rapatin soal piknik. Kalau pada setuju, nanti diagendakan. Siap Pak Lurah. Setelah itu Jono keluar dari ruangan, sementara Edi mulai mengecek berkas-berkas yang harus diperiksanya. Sekitar pukul 4 sore setelah jam kerja, Edi mengumpulkan staf-staf kelurahan yang ada di ruang depan untuk membahas rencana piknik bersama. Saudara-saudara dan teman-teman sekalian, saya kumpulkan di sini untuk saya mintai pendapat tentang rencana saya mengadakan rekreasi bersama para staf dan keluarga pegawai kantor desa. Saya ingin mendengar pendapat teman-teman sekalian. Setuju Pak Lurah, karena saya belum pernah piknik, sahut Jono yang pertama menimpali. Saya juga setuju Pak Lurah, dengan catatan pikniknya ke tempat yang ramah untuk membawa keluarga, usul dari seorang staf yang bernama Prianto. Betul Pak, gimana kalau kita adakan acara menginap di villa atau camping ceria? Sahut Galih menanggapi Prianto. Cocok itu, jadi nanti bisa bermalam 1 atau 2 malam, tambah Agus Salim. Baik, setelah mendengarkan beberapa usul dari teman-teman, bagaimana kalau kita adakan camping ceria saja di sebuah bumi perkemahan, seperti usul dari Galih. Tapi bumi perkemahan mana Pak? Tanya Putri. Soal tempat, nanti saya konsultasi dengan teman saya Tobil dulu. Dia tahu banyak tempat yang cocok untuk mengadakan camping ceria. Cucu mantu Mbah Temon ya Pak? Celetuk Julia. Iya, Mbah Temon yang cerewet dan so awet muda itu. Gak perlu diperjelas kali Pak, kayak punya dendam pribadi, seloroh Jono. Setelah musyawarah selesai, mereka semua pulang ke rumah masing-masing. Sesampainya di rumah, Edi pun menceritakan pada Sherly tentang rencananya mengadakan piknik bersama dengan pegawai kelurahan. Aku juga setuju Mas, udah lama kita nggak pergi piknik. Rupanya Sherly pun menyetujui rencana Edi. Iya Sher, hitung-hitung bulan madu yang tertunda. Masa bulan madu kok camping? Justru itu yang unik Sher. Nanti kita bisa di dalam tenda. Nanti digerebek orang. Lawang udah sah suami istri kok digerebek. Siapa tahu kalau jadi anak kita nanti akan jadi pendaki gunung juga kayak aku. Terserahmu lah Mas, aku terima beres saja. Selepas maghrib, Edi pun bersiap-siap untuk pergi ke tempat Tobil untuk meminta saran tempat yang bagus untuk camping bersama. Kamu mau kemana Ed? Tanya Sentot yang memergoki Edi sedang memakai sendal. Kamu ini Tot, tiap ada orang mau keluar, kepo aja. Apa itu kepo? Mau tahu aja. Tolong Ed kasih tahu. Lah iya, kepo itu mau tahu aja. Kamu gitu Ed, main rahasia-rahasiaan? Bukan Tot, kepo itu artinya mau tahu aja. Memang kau mau tahu? Apa itu kepo? Kamu kalau masih jadi ular, tak bikin jadi gesper Tot. Mama yang mendengar keributan di teras keluar rumah. Ada apa sih ini? Kok pada ribut? Kamu katanya mau ke rumah Tobil, kok malah ribut sama Sentot? Ini nih Mak, Sentot kepo aja. Kepo itu apa Ed? Mau tahu aja Mak. Kamu ini ditanyain Mama malah bilang gitu. Iya Mak, maksudnya kepo itu mau tahu aja. Ya udah kalau nggak mau kasih tahu, ucap Mama kesal sambil masuk lagi ke dalam rumah. Ini Mama sama aja kayak Sentot, sekalian aja bikin grup. Grup apa Ed? Grup Matot. Udah, aku mau ke tempat Tobil dulu. Aku ikut Ed.
Kamu ikut aja kalau aku pergi, Tot. Aku garing kalau di rumah terus, Ed. Kok bisa garing? Bisa lah kalau kelamaan di rumah. Bosan gitu maksudnya? Bukan garing, Tot. Itu boring. Kebanyakan makan mentega kamu, Tot. Licin banget mulutmu. Itu bahasa Inggris, Ed. Tahu bahasa Inggris, tapi salah. Ayolah kalau ikut. Setibanya mereka di rumah Tobil, Edi langsung dipersilakan masuk dan duduk di kursi oleh Isti. Bentar ya, Ed, Tobilnya lagi mandi, soalnya baru banget pulang kerja. Santai aja ya, anggap rumah sendiri. Iya Is, kita lagi santai kok, tak tunggu. Ed, kamu mau minum apa? Tanya Sentot tiba-tiba pada Edi. Kenapa kamu yang nanya mau minum apa? Harusnya yang punya rumah yang pantas bilang begitu. Kan kata Isti tadi anggap aja rumah sendiri. Ya nggak gitu maksudnya. Kopi aja Tot kalau gitu. Aku susu kalau ada. Iya maaf. Lupa nggak ditawarin minum sekalian. Bentar ya tak bikinkan dulu. Santai aja Is. Anggap rumah sendiri. Emang ini rumahku. Kata Isti lalu berlalu pergi ke dapur untuk membuatkan minuman. Tidak lama kemudian, Tobil keluar menemui Edi dan Sentot di ruang tamu. Wih, ada apa nih? Tumben Pak Lurah dan Doro Sentot mampir ke sini. Walah, basa-basi kamu, Bil. Aku mau nanya ke kamu, tempat untuk camping ceria yang bagus di mana ya? Soalnya, aku mau ngadain piknik bareng sama pegawai kelurahan sekeluarga. Wah, asik itu. Kapan, Ed? Ya, kalau nggak ada halangan, tanggal 30 bulan ini. Ed, mau kamu tungguin sampai lebaran siluman juga gak bakal ada tanggal 30 bulan ini. Loh, kenapa? Ini Februari. Oh iya ya, bentar. Edi lalu bangkit dari duduknya menuju ke arah kalender yang tergantung di tembok rumah. Kayaknya tanggal 20 aja deh. Pas hari Sabtu malam minggu, kata Edi sambil kembali duduk. Sejenak Tobil terdiam, terlihat sedang berpikir. Gimana kalau di kaki Gunung Lawu? Di sana ada bumi perkemahan yang bagus, tempatnya bersih dan belum terlalu ramai. Jadi nyaman lah kalau dipakai acara camping ceria. Ke Gunung Lawu lagi? Tanya Edi sambil menoleh ke arah Sentot. Sekalian pulang kampung, Ed. Ucap Sentot sambil tersenyum lebar hingga terlihat susunan giginya yang rapi dan putih. Nama tempatnya apa, Bil? Apa ya? Lupa aku. Aku tahu tempatnya, tapi nggak tahu namanya. Lah terus gimana nyarinya kalau nggak tahu namanya? Iya juga ya. Gimana kalau kamu ikut aja, Bil? Sekalian nunjukin jalan. Emang nggak apa-apa ya? Kan aku bukan pegawai kelurahan, Ed. Nggak apa-apa. Kamu perlu ikut soalnya. Sekalian ajak Isti. Kita piknik bareng. Soalnya Shirley juga ikut. Ikut kemana? Tanya Isti yang keluar sambil membawa minuman di nampan. Ini Is, Edi mau ngadain camping bersama di kaki Lawu. Lawu lagi? Kalian gak kapok ke sana? Kan kita cuma camping Is, bukan mendaki ke puncaknya. Jawab Edi. Besok aku kabari deh. Mudah-mudahan sih tanggal itu aku nggak ada jadwal keluar kota. Setelah ngobrol ringan dan menghabiskan minuman, Edi dan Sentot berpamitan pulang karena waktu juga sudah malam. Keesokan paginya, Edi membicarakan tentang rencana melakukan camping ceria yang akan diadakan akhir bulan. Kamu ini, sebentar lagi sudah masuk bulan puasa kok malah piknik, Ed? Protes Mama akan rencana Edi. Kapan lagi, Mak? Orang acaranya juga dadakan. Iya, tapi itu mepet banget, Ed. Seminggu sebelum bulan puasa. Bulan puasa itu apa, Mak? Bulan puasa itu... Jawab Edi mencoba mendahului Mama. Bulan puasa itu adalah bulan di mana umat muslim diwajibkan berpuasa. Apa itu berpuasa? Berpuasa itu menahan hawa nafsu. Tidak makan, tidak minum, tidak marah-marah. Tidak nafsu juga, jawab Sentot dengan polosnya. Yain aja Mak biar cepet, ujar Edi yang tidak ingin penjelasan melebar kemana-mana. Kalau gitu,
Sentot mau dong berpuasa? Boleh, kalau Sentot mau, nanti kita puasa bareng ya. Asik, nanti Sentot berpuasa. Mudah-mudahan Sentot jadi anak yang soleh ya. Bahagianya Mama melihat Sentot semakin tumbuh besar dan excited untuk belajar ilmu agama. Mama mau ikut camping gak? Tawar Edi pada mamanya sekali lagi. Enggak Ed, Mama banyak kegiatan, harus nyiapin wewean juga. Sherly ikut juga. Ikut Mak, kan pada ngajak anak istri. Aku ikut juga Oma. Kamu kan belum ditawarin Tot, kenapa main ikut aja? Ed, aku ini ada selalu untuk melindungimu, jadi aku harus ikut. Gaya kamu Tot, emangnya aku ini anak kecil. Walaupun kamu udah gede, belalaimu tetap kecil, jadi harus dilindungi. Bawa-bawa belalai, justru yang kecil-kecil Sherly itu suka. Ngomongin apaan sih? Justru yang kecil itu suka hilang tahu. Wah, emang suka hilang ya Ed? Wah, tahu dah. Ya udah, kalian pergi aja. Mama banyak urusan di rumah. Wah, gak ada tukang masak kalau gitu. Oh, jadi Mama ikut cuma jadi tukang masak? Bukan, maksudnya sekedar bantuin masak, Mak. Singkat cerita, hari yang ditunggu-tunggu telah tiba. Pagi itu semua sudah berkumpul di lapangan depan balai desa, termasuk Edi dan Sentot. Namun tidak ada Sherly. Dia terpaksa tidak ikut karena mendadak pusing. John, kendaraannya mana? Kok belum datang? Tanya Edi yang kala itu belum melihat kendaraan yang akan mengantar mereka menuju tempat wisata. Sedang menuju ke sini Pak Lurah. Oh, aman ya? Aman dong Pak Lurah. Ini udah kumpul semua belum? Tanya Edi sambil melihat sekumpulan orang yang berteduh di bawah pohon beringin di pinggir lapangan. Coba di absen aja dulu Pak. Ya udah John, suruh kumpul di sini biar di absen. Mana daftar yang mau ikut? Jono kemudian menyerahkan selembar kertas yang berisi daftar nama-nama peserta yang akan mengikuti acara camping bersama di kaki Gunung Lawu. Assalamualaikum. Perhatian untuk bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik sekalian. Sebelum kita berangkat, saya mau absen dulu ya. Udah lengkap belum peserta yang akan ikut? Nama yang saya sebutkan mohon angkat tangan. Siap Pak Lurah, jawab serentak para warga. Oke, yang pertama Romli. Mana Romli? Angkat tangan. Hadir Pak Lurah. Putri Astuti. Mana? Oh itu. Agus Salim. Ada ya? Tiwiki Suzaimi Isnudin. Oh ada. Maisaroh. Oh mbak yang pindahan dari Madura ya? Iya Pak Lurah. Kampung kita ini emang penduduknya dari macam-macam daerah Pak Lurah. Iya saya tahu. Kan saya lebih mengenal warga saya di Bandung kamu. Dibanding Pak Lurah, kok di Bandung? Loh, yang di Bandung juga ada. Desi Nurhalimah, dari Bandung Pak Lurah. Tuh kan, saya tahu warga saya John. Nuzul Romdona, Bandung juga Pak Lurah, hadir. Tuh kan John, hebat Pak Lurah ini. Mendapat pujian seketika hidung Edi kembang kempis. Lanjutkan Ed, keburu malam. Soleh Sawan, ada ya? Sandra Airlangga, oh ada. Sahal, orangnya izin Pak Lurah, belum pulang dari Gunung Kawi. Wah, masih kebiasaan aja tuh orang. Kebiasaan apa Pak Lurah? Naik gunung. Oh, kirain nyari pesugihan. Dewi Arda, ada ya? Avanza Yoga Pratama, Naila, Mita, Karsilah, ada ya? Tarom ada juga. Nurul Arini ada. Aca ada. Sri Wahyuni, Abdullah Yusuf, Gori Satria, Kurnia ada? Ada. Ratna Ayu, Lina Santi, ada ya? Ukif Nur, Edi Tempe. Kok tempe Pak Lurah? Karena dia suka makan tempe John.
Emang iya, Ed? Shh, aku yang lebih tahu wargaku. Heru Prayogo, ada. Eko Bambang, Winarni Andayani, Julia, Syukur Widodo, Fitriana Dewi, Mulyana. Ini ibu-ibu yang biasa mandiin jenazah ya, John? Iya, Pak Lurah. Katanya tahu semua warganya. Soalnya dia suka pakai nama samaran, John. Galih, Tobil dan Isti belum ada, Ed. Kemana ini orang? Kebiasaan suka ngaret. Pak Ustadz Ansori hadir, Pak Lurah. Terima kasih Pak Ustadz mau ikut. Ya, untuk meramaikan acara, Pak Lurah. Istrinya nggak ikut, Pak. Nggak bisa, Pak Lurah, soalnya harus ngajar. Tidak lama kemudian, satu buah truk bak terbuka besar datang dan langsung parkir di lapangan. Naik truk, Pak Lurah? Tanya salah satu warga. Iyalah naik truk, kalau naik odong-odong nggak kuat nanjak. Kalau naik delman istimewa, ku duduk di mukamu nggak bisa, Ed. Emang mukaku kursi, nggak muat, Tot. Dari jauh terlihat 3 orang berjalan pelan menghampiri Edi, yang ternyata Tobil, Isti, dan Mbah Temon. Wah, Mbah Temon ikut juga? Enggak, Ed. Aku cuma mau nganter cucuku piknik. Kayak anak SD aja pakai diantar segala, Mbah. Bagiku Isti ini masih anak SD. Ada Mbah Temon, sapa Mulyanah yang biasa memandikan jenazah. Kamu ikut juga, Yan? Nanti kalau ada yang butuh dimandiin gimana? Kebetulan jadwal saya free, Mbah, seminggu. Apa Mbah Temon mau booking dulu? Mumpung minggu ini saya free. Aku belum minat mati minggu ini, Yan. Lawang mati kok nunggu minat. Gak mau ikut sekalian, Mbah. Barangkali di sana nanti penghuni gaibnya minta tumbal. Enak aja, kamu mau jadikan aku tumbal? Enggak, Mbah. Maksudnya kan Mbah Temon yang mengatasi. Lagian setan juga milih-milih tumbal, Mbah. Kamu ini ngeledek aku. Udah, aku mau pulang. Kamu yang hati-hati ya, Is. Jaga dia baik-baik, Bel. Ini cucu satu-satunya. Iya, Mbah. Kan Tobil suaminya. Pasti dijaga baik-baik. Aku itu sebenarnya resah kalau di rumah sendirian, Ed. Resah kenapa, Mbah? Takut digodain pemuda-pemuda yang suka mabuk di perempatan situ. Waduh, nanti saya minta Menteri Pertahanan Desa menertibkan mereka, Mbah, supaya nggak mengganggu mantan kembang desa ini. Terima kasih ya, Ed. Aku pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah dipastikan semuanya kumpul, mereka pun langsung naik truk dan melaju menuju tempat wisata yang dimaksud oleh Tobil. Perjalanan sangat menyenangkan. Dengan angin alami, tentu tidak ada yang kegerahan, walaupun berpotensi masuk angin. Sekitar pukul 2 siang, sampailah mereka di tempat tujuan. Segera barang-barang diturunkan, mulai dari tenda pramuka yang dipinjam dari sekolah, hingga kompor dan peralatan memasaknya. Tempat di mana mereka akan camping sangat sejuk, meskipun sudah siang hari. Terlihat hamparan perbukitan dan pohon-pohon teduh. Tempat yang cukup luas dan datar untuk mendirikan banyak tenda. Segera para pria mendirikan tenda-tenda dengan arahan dari Tobil dan Edi, membentuk formasi keliling agar lebih mudah dikoordinasi. Dibangun pula tenda sebagai dapur umum, di mana nanti di sana para wanita akan memasak untuk kebutuhan makan mereka. Di tengah-tengah tenda disiapkan kayu-kayu yang akan mereka gunakan untuk membuat api unggun. Setelah tenda jadi, masing-masing peserta segera memasukkan tas-tas mereka ke tenda-tenda di mana nanti mereka akan tidur. Setelah itu, para wanita memasak di tempat yang disediakan. Edi bersama Sentot dan Tobil lalu berkeliling untuk mengecek kondisi sekitar untuk memastikan keamanan. Setelah keadaan kondusif, kemudian mereka berkumpul untuk makan sore bersama. Suasana hangat penuh canda tawa kala itu mampu mengeratkan hubungan para warga yang ikut.
Saat langit mulai gelap, azan maghrib berkumandang. Mereka pun bergantian sholat berjamaah di musola yang tersedia, sedangkan sebagiannya lagi mencoba menyalakan api unggun. Setelah semua selesai sholat maghrib, mereka berkumpul membentuk lingkaran, mengelilingi api unggun sambil minuman-minuman hangat yang disajikan oleh para ibu-ibu. Di tengah-tengah obrolan, tiba-tiba Jono nyeletuk. Suasana begini, enaknya berbagi cerita-cerita misteri. Pasti seru. Seru gundulmu. Yang ada nanti malah datang yang diomongin, sahut Gori. Mana ada gitu. Mereka nggak akan berani ganggu. Orang kita seramai ini, ditambah ada Pak Ustadz, bantah Jono. Memang kamu ada cerita apa, John? Tanya Saroh, sekretaris ibu-ibu PKK RT 12 RW 5 yang merangkap sebagai koordinator dan pengawas seksi konsumsi. Wah, rangkap jabatan ini. Kalau saya nggak ada, Mbak. Tapi Mas Eko tuh, pengalaman mistisnya banyak. Ayo Mas Eko, yang duluan bercerita, nanti gantian. Ya, nggak banyak juga Mas John. Hanya kebetulan sempat beberapa kali bersinggungan dengan bangsa mereka. Ayo Mas Eko, dimulai ceritanya. Saya penasaran. Pinta Winarni yang duduk bersebelahan dengan Mas Eko. Eko pun mulai bercerita pengalamannya bersinggungan dengan makhluk gaib. Seketika suasana hening, duduk saling merapat, hingga terbawa suasana merinding. Di tengah-tengah cerita, tiba-tiba Mbak Mita berbisik pada Mulyanah yang ada di sebelahnya. Mbak Yan, aku kok tiba-tiba kebelet pipis, anterin yuk. Alah, kamu itu udah gede kok yuk takut pipis sendiri. Namanya takut gak mandang gede atau kecil, Mbak. Ya udah, ayo ku antar. Lawang deket gitu loh kamar mandinya. Pak Lurah, saya sama Mbak Mita izin ke kamar mandi dulu ya. Pamit Mulyanah pada Edi. Iya Mbak, hati-hati. Jangan lupa disiram loh. Bunganya, pipisnya. Ngapain saya nyuruh nyiram kembang malam-malam? Oh iya tentu Pak Lurah. Kalau nggak disiram, nanti yang masuk selanjutnya bisa keracunan gas. Ya udah cepat balik ya, jangan lama-lama. Iya Pak Lurah. Mereka berdua lalu pergi menuju ke kamar mandi yang jaraknya sekitar 100 meteran dari tempat yang berkumpul. Cerita dari Mas Eko terus berlanjut. Semua terhanyut dalam cerita seram yang dituturkan, hingga membuat merinding. Ibu-ibu yang dua tadi kok belum kembali ya? Tanya Sentot yang menyadari kalau sudah setengah jam berlalu, namun Mulyanah dan Mita belum kembali dari kamar mandi. Iya ini, buang air apa buang balak sih lama banget. Biar aku cek takutnya ada apa-apa. Tawar Tobel. Ada apa-apa gimana? Jangan nakut-nakutin ya. Aku ini masih trauma sama lawu. Ya barangkali kekunci gak bisa keluar, ucap Tobel yang realistis. Aku ikut Bel, sekalian mau pipis, saut Isti yang ikut berdiri, lalu melangkah bergandengan bersama Tobel. Perasaanku tiba-tiba gak enak, Wah, perasaanmu aja itu, Tot. Ketika sedang tegang-tegangnya mendengarkan cerita, tiba-tiba salah satu di antara mereka berdiri dan berteriak-teriak. Kemudian tanpa sebab, dia mengamuk dan mulai menyerang orang-orang yang ada di dekatnya. Syukur kesurupan! Teriak Salim yang berada di dekatnya. Segera beberapa pria memegangi tubuh Syukur yang entah kenapa tiba-tiba kesurupan. Namun karena tenaganya yang besar, membuat 4 orang yang memeganginya terpental. Pak Ustadz segera berlari untuk menenangkan Syukur, tapi terlambat. Dia berlari dan menaiki sebuah pohon besar dengan mudahnya. Terlihat matanya berubah hitam semua. Dari atas pohon, Syukur menggeram sambil memperhatikan orang-orang yang ada di bawahnya. Tidak lama kemudian, 1 orang wanita tiba-tiba jatuh pingsan. Kemudian disusul 3 yang lain secara bersamaan. Ketika dicoba disadarkan, mereka malah tertawa-tawa dengan pandangan kosong. Pak Ustadz, ada apa ini? Edi yang bingung mencoba mencari tahu penyebabnya dengan bertanya kepada Ustadz Ansori. Tampaknya ada yang terganggu dengan apa yang kita lakukan, Pak Lurah. Suasana semakin tak terkendali.
Setiap Pak Ustadz mencoba menyadarkan satu orang, tiba-tiba orang lain ganti kesurupan. Sementara Syukur yang sepertinya kerasukan sosok monyet masih bertengger di atas pohon sambil menggeram dan menyeringai memandang ke bawah. Dalam keadaan kacau seperti itu, Tobil dan Isti kembali dengan raut wajah ketakutan. Ibu-ibu yang tadi ke kamar mandi nggak ada. Kok bisa nggak ada, Bel? Nggak tahu. Aku sama Isti udah coba cari berkeliling, tapi nggak ada. Tiba-tiba, Sentot berlari menuju ke suatu arah tanpa bilang-bilang. Tot, mau kemana? Segera Tobil, Edi, dan Isti berlari mengikuti Sentot. Sampai tiba di sebuah jalan setapak menuju ke dataran yang lebih tinggi, Sentot berhenti. Ada apa, Tot? Sentot mengarahkan telunjuknya ke jalan setapak bagian atas, di mana di sana ada sebuah batu besar. Edi, Tobil, dan Isti lalu mengarahkan pandangannya ke arah yang ditunjuk oleh Sentot. Di sana berdiri sesosok manusia bertubuh besar. Namun dalam gelapnya malam, manusia itu seperti memiliki kepala yang aneh, seperti kepala anjing. Apa itu, Tot? Darmaji, Ed? Dahar lima ngaku siji. Bukan, siluman anjing. Anjing, siluman anjing, Ed. Siluman, Tot? Iya, Ed, anjing. Biasa aja ngomong anjingnya, Tot. Apa dia ada hubungannya dengan kekacauan ini? Siapa Darmaji itu, Tot? Tanya Tobil dan Isti. Aku nggak tahu, kok tanya saya? Dia makhluk yang dikutuk dari hutan lawu. Darmaji membawa kekacauan. Setiap kali muncul, membawa kutukan. Tiba-tiba tanpa mereka sadari, Sukma telah ada di dekat mereka. Biung, ucap Sentot excited. Auranya dapat memanggil makhluk-makhluk gaib di sini untuk berkumpul. Sudah lama Darmaji tidak menampakkan diri. Lalu apa yang membuat dia muncul lagi? Tanya Edi. Undangan. Ada yang mau disunat, Biung? Belalaimu tuh yang mau disunat. Nanti habis, Ed. Ada yang mengundangnya untuk meminta sesuatu, dan Darmaji akan mengambil bagiannya sebagai tumbal. Berarti dua ibu-ibu tadi ditumbalkan. Biung bisa bantu menyelamatkan mereka. Aku tidak dapat mencampuri urusan makhluk gaib lain yang bersekutu dengan manusia. Itu urusan mereka masing-masing. Lalu apa yang harus kami lakukan, Sukma? Cari mereka sebelum malam berikutnya. Kemana carinya? Ikutilah jalan setapak ini dan biarkan nasib yang menentukan. Setelah berbicara seperti itu, Sukma menghilang dalam sekejap mata. Apa kita bisa mempercaya ucapan Sukma? Gak ada pilihan lain, Ed. Wargamu dalam bahaya. Kalau kamu memutuskan untuk mencarinya, aku akan ikut, Ed, ucap Tobil. Aku juga ikut. Begitu juga dengan Isti. Mereka berempat lalu teringat dengan sosok manusia berkepala anjing tadi yang ternyata sudah menghilang. Mereka lalu kembali ke tempat tenda-tenda berada. Sesampainya di sana, ternyata kondisi masih tidak berubah. Malah semakin banyak yang kesurupan. Pak Eko dan Pak Ustadz pun sampai kewalahan. Karena saat satu berhasil disadarkan, giliran yang lain yang kesurupan. Pak Ustadz, gimana ini, Pak? Tanya Edi kepada Pak Ustadz yang masih sibuk menyadarkan Romli. Pak Lurah, saya tidak tahu apa yang terjadi. Tapi sebaiknya para warga yang sudah sadar segera dijauhkan dari tempat ini supaya tidak kembali kesurupan. Kalau begitu, kita sudahi acara camping ini saja, Pak Ustadz, karena ada dua warga yang hilang. Siapa, Pak Lurah? Mbak Mulyanah dan Mbak Mita. Mereka hilang waktu pergi ke toilet. Sampai sekarang belum kembali. Pak Ustadz, Pak Eko, Mas Rohman dan Mas Afan, saya minta tolong pada kalian untuk menangani masalah ini ya. Bongkar semua tenda dan bawa warga pulang. Saya dan Tobil akan mencari warga yang hilang ke atas gunung. Isti, kamu ikut pulang ya. Tolong sampaikan pada Shirley apa yang terjadi. Bilang sama dia tidak usah khawatir karena aku ditemani Tobil. Perintah Edi sebagai lurah mengambil keputusan. Tot, kamu ikut pulang ya. Tidak, Ed, aku ingin membantumu.
Aku akan ikut mencari Mbah Mul. Masih muda Tot, kok dipanggil Mbah? Iya itu. Tolong kerjasamanya ya saudara-saudara. Siap Pak Lurah. Setelah itu Edi, Tobil dan Sentot pergi ke atas gunung menuju jalan setapak yang sebelumnya terdapat makhluk bernama Darmaji. Bermodalkan parang, makanan dan minuman secukupnya. Dengan penerangan seadanya, mereka bertiga menembus pekatnya malam melewati semak belukar yang semakin lama semakin lebat. Sampai akhirnya jalan di depan mereka buntu, tertutup semak tebal dan pepohonan. Wah, buntu Ed. Tahu Tot, aku juga lihat. Kita tebas atau cari jalan lain Ed? Tanya Tobil. Kita istirahat dulu sambil melihat tanda-tanda yang ada. Mereka pun duduk di ujung jalan setapak sambil menghilangkan dahaga setelah perjalanan jauh. Tiba-tiba, dari arah bawah, terlihat sesosok bayangan berjalan mendekat, membuat mereka pun siaga. Setelah dekat, ternyata itu adalah seorang nenek-nenek yang sedang menggendong sebuah bakul. Nek, ngapain malam-malam begini di tengah hutan? Tanya Edi kepada nenek itu. Belum sempat nenek itu menjawab, Sentot berkata, Ed, waspadalah, tidak ada nenek yang masuk hutan malam hari. Aku yakin dia itu siluman, ucap Sentot dengan lantang. Iya juga ya Tot, pasti dia bukan manusia, sahut Tobil. Edi kemudian maju ke depan. Tunjukkan wujud aslimu siluman, atau apa? Potong sosok nenek-nenek itu sambil memukulkan tongkat yang dibawanya ke kepala Edi. Dasar anak muda tidak punya sopan santun. Ed, itu adalah tongkat pembunuh naga. Hati-hati Ed. Nenek pasti siluman kan? Seru Edi lagi. Namun sekali lagi tongkat itu melayang mengenai kepala Edi. Aduh Nek, kok yang dipukul aku terus? Siapa yang kamu bilang siluman? Nenek itu habis dari pasar belanja kebutuhan. Kalian yang siluman malam-malam main di hutan. Kamu si Ed, ngomong sembarangan. Neneknya marah kan? Kan kamu yang pertama bilang dia siluman. Memang nenek rumahnya di mana? Tanya Tobil. Kesana, ucap nenek itu sambil menunjuk arah samping dari jalan buntu itu. Perasaan tadi gak ada jalan, gumam Edi. Kalian mau kemana malam-malam begini? Tanya si nenek. Kami lagi cari teman kami yang hilang Nek, diculik Darmaji. Mendengar nama Darmaji disebut, raut wajah nenek itu seketika berubah. Ayo ikut nenek dulu ke rumah. Jauh nggak Nek? Sentot bantu ya, ucap Sentot yang manis menawarkan bantuan. Sok manis kamu Tot, gak inget apa kamu tadi yang pertama menuduhnya siluman? Ayo ikut nenek. Mereka pun berjalan mengikuti nenek tersebut menelusuri jalan setapak yang terlihat lebat akan semak di kiri dan kanan jalan. Sampai terlihat sebuah rumah kayu yang terletak di ujung jalan. Dari jalan itu, jika lurus terus akan sampai di perkampungan. Terlihat dari lampu-lampu rumah berwarna kuning dari kejauhan. Ed, sepertinya ini kampung gaib, ucap Sentot berbisik pada Edi. Edi yang mendengarnya lalu berbisik pada Tobil. Bil, apa menurutmu ini kampung asli atau kampung gaib? Aku nggak tahu Ed, tanyakan aja pada neneknya. Nek, ini kampung manusia atau kampung setan? Mendengar pertanyaan itu spontan membuat nenek tadi emosi. Tentu saja kampung manusia. Kalian pikir aku itu setan? Jalan tadi itu jalan tembus menuju kampung. Kalau lewat depan, nenek harus muter jauh, makanya lewat hutan. Mendengar jawaban itu, Edi menoleh pelan ke arah Sentot dengan tatapan tajam. Tot, jangan asal bicara makannya. Jadi aku kan yang kena. Kamu si Ed, jadi lurah kok gampang percaya sama anak kecil, balas Sentot dengan entengnya. Bener juga tuh apa katanya, tambah Tobil. Mendengar itu, Edi langsung melengos dan mendengus kesal. Kalian duduk dulu di balai depan ya, nenek ambilkan minum sama makanan. Setelah mereka duduk di sebuah balai bambu,
nenek itu masuk ke rumah setelah membuka pintu depan yang terbuat dari papan. Benar-benar rumah yang sangat sederhana. Bahkan penerangan depan saja masih menggunakan bolam kuning yang kurang terang. Tidak lama kemudian, nenek itu keluar membawa sebuah teko plastik berisi air. Lalu keluar lagi membawa beberapa gelas plastik dan ubi rebus. "Ed, jangan asal minum, demi keselamatanmu," bisik Sentot lagi. "Jangan aneh-aneh, Tot. Kamu mau bilang kalau minuman ini minuman setan. Dan kalau diminum, nanti aku jadi setan. Terus aku nanya ke nenek itu lagi. Terus dimarahin lagi. Nih, lihat nih." Dengan emosi, Edi mengambil teko plastik berisi air itu, lalu menuangkan airnya ke gelas dan langsung meminumnya. "Tuh, gak jadi setan kan aku?" "Air apa itu, Ed?" tanya Tobil. "Air putih sih, tapi rasanya agak aneh, kayak air bekas cucian piring." "Hus, gak boleh gitu, Ed. Nanti kalau denger neneknya bisa tersinggung." "Tapi bener, Bil, mirip-mirip air cucian piring." Untuk memastikannya, Edi menuang lagi air ke gelas dan meminumnya. "Tuh, emang gini rasanya, Bil." Tidak lama kemudian, nenek itu keluar lagi membawa sebuah teko besi berisi teh panas. "Maaf lama, nenek masak air panas dulu untuk buat teh. Ayo diminum tehnya sama makan ubinya," ucap sang nenek menawarkan. "Makasih, Nek. Barusan saya udah minum air di teko ini. Tapi bolehlah tambah teh angetnya," ucap Edi. "Ngapain kamu minum air itu? Itu air buat cuci tangan biar nggak kotor. Orang air bekas nyuci piring. Kalau buat cuci tangan, kenapa ditaruh di teko, Nek? Keminum kan?" "Nenek nggak ada wadah lagi. Lagian kamu nggak nanya dulu sebelum minum. Kan aku udah bilang jangan asal minum, Ed, tadi," ucap Sentot. "Jadi nggak mood makan ubi aku? Mana habis 2 gelas lagi," sambung Tobil. Tuh, ada potongan cabai juga di gelasnya." "Iya, nenek tadi pagi habis masak oseng kangkung." "Pantesan rasanya kayak air cucian piring." "Ya sudah, nenek mau nanya. Kalian tadi menyebut Darmaji. Ada apa dengan dia?" "Jadi gini, Nek. Saya itu sebetulnya adalah kepala desa, sedang mengadakan acara camping bersama warga saya. Tapi tiba-tiba kacau, banyak yang kesurupan, dan 2 warga saya hilang diculik oleh Darmaji. Apakah nenek punya petunjuk di mana Darmaji itu berada?" "Darmaji adalah manusia yang dikutuk menjadi siluman anjing ratusan tahun lalu. Dia jarang sekali muncul, kecuali ada yang mengundangnya. Biasanya untuk memintanya mengambil harta gaib di gunung ini dan ditukar dengan tumbal. Karena Darmaji butuh darah manusia untuk membuat dia hidup lebih lama. Jadi maksud nenek, warga saya ada yang menumbalkannya untuk ditukar dengan harta?" "Tentu, untuk menumbalkan seseorang pada Darmaji harus tahu weton dan hitungan lainnya. Karena Darmaji tidak sembarangan mengambil tumbal." "Lalu apakah kami masih bisa menyelamatkan warga kami, Nek?" tanya Tobil langsung pada inti persoalan. "Nenek yakin masih ada waktu. Karena yang namanya penumbalan tidak bisa dilakukan pada sembarang waktu." "Lalu di mana kira-kira Darmaji berada, Nek?" "Di sebuah goa, di mana dulu dia melakukan ritualnya. Tapi goa itu diselimuti oleh tabir gaib, dan orang biasa tidak akan dapat menemukannya." "Maksudnya goa itu goa gaib, Nek?" "Bisa dikatakan begitu. Goa itu ada di dimensi yang berbeda dari alam manusia." "Lalu bagaimana kami menemukannya, Nek?" "Ikut aku." Nenek itu bangkit kemudian berjalan menuju ke belakang rumahnya, diikuti oleh Edi, Tobil, dan Sentot. Kemudian nenek itu berhenti tepat di sebuah jalan setapak yang ada di belakang rumahnya.
Ikutilah jalan ini. Kalau kalian beruntung, kalian akan menemukan gua itu. Kalau tidak beruntung, Nek, kalian akan sampai di jalur pendakian. Teruslah berjalan hingga warung Mbok Yem. Temui dia dan sampaikan pesanku. Apa itu, Nek? Bilang pada dia, Mbok Nah belum bisa bayar hutang. Paling habis lebaran baru punya uang. Seketika Edi dan Tobil terdiam. Emang kalau udah nenek-nenek kelakuannya kayak gini semua ya, Bil? Ini kayak dejavu sama Mbah Temon, Bil. Shh, nanti kedengeran. Ya sudah, jangan buang waktu. Semoga kalian beruntung. Terima kasih, Nek. Kita pamit dulu ya. Ya, hati-hati. Karena Darmaji bukan siluman yang mudah dikalahkan. Edi, Tobil, dan Sentot lalu berjalan menuju jalan setapak yang ditunjukkan oleh nenek yang mengaku bernama Mbok Nah itu. Jalan yang dilalui mereka semakin lama semakin rimbun oleh semak. Anehnya, tidak ada tanjakan sama sekali. Jalan itu hanya datar, bahkan sesekali menurun. Padahal katanya akan tembus ke jalur pendakian. Jadi seharusnya jalur itu menanjak. Lama berjalan, akhirnya Edi kelelahan dan mengajak yang lain untuk istirahat. Mereka berhenti di sebuah batu besar dan bersandar pada batu itu. Minum dulu, Bil. Haus ini. Segera Tobil mengambil botol air dari dalam tasnya dan menyerahkannya pada Edi. Perasaan hawanya pengap ya, Ed. Kayak nggak seperti di kaki gunung. Iya, Bil, hawanya panas. Itu karena kita sudah tidak di alam manusia, kata Sentot tiba-tiba. Wah, sembarangan aja kamu, Tot. Yang tadi-tadi aja kamu salah terus. Jam berapa ini, Bil? Ketika Tobil melihat jam tangannya, ternyata jamnya berhenti di angka 3 lebih 5 menit. Jamku mati, Ed. Edi lalu melihat ke jam tangannya. Loh, jamku juga mati, Bil. Di jam 3 lebih 5. Sama, Ed. Kenapa aneh gini ya? Itu artinya kita memang sudah masuk ke alam gaib. Waktu manusia tidak berlaku di sini, ucap Sentot menjelaskan. Kalau yang kamu ucapkan benar, Tot, berarti kita harus jalan lagi. Aku yakin gua tempat Darmaji itu tidak jauh lagi. Mereka lalu bangkit dan melanjutkan perjalanan mengikuti jalur setapak itu. Anehnya, semakin lama jalur malah semakin menurun seperti menuju ke arah lembah. Udara semakin lembab, nafas mereka semakin sesak. Bil, dadaku jadi sesak gini ya, ucap Edi yang ada di posisi paling depan. Iya, Ed, sama. Udara kayak menipis di sini. Loh, Sentot mana, Ed? Tanya Tobil karena tidak mendapati Sentot berjalan di belakangnya. Kok tanya saya? Kan dia tadi di belakang mobil. Waduh, kalau hilang bisa lebih gawat ini daripada ngilangin Tupperware. Edi lalu menoleh ke kanan dan ke kiri sambil berteriak memanggil-manggil Sentot. Dan tiba-tiba ada sesuatu yang menggigit kakinya. Aduh, apa ini yang gigit kakiku? Ketika Edi mengarahkan pandangannya ke bawah kakinya, dia mendapati seekor anak ular berwarna hijau menempel di kakinya. Ada ular, Bil. Ini aku, Ed, kata anak ular itu. Sentot, kok kamu jadi ular lagi, Tot? Nggak tahu, Ed, tiba-tiba aku begini. Terus ngapain kamu gigit aku? Soalnya kamu tadi injak ekorku. Mungkin karena kita di alam gaib, Ed, jadi Sentot kembali ke wujud aslinya. Jadi cacing lagi. Ular, Ed, bukan cacing. Tapi ular mulutnya nggak licin begini. Masukkan aku ke sakumu, Ed. Jadi teringat masa dulu, Tot. Edi lalu mengangkat Sentot yang berwujud ular itu dan menaruhnya di saku jaketnya. Ayo kita lanjut, ucap Sentot sambil berteriak. Jangan teriak-teriak, Tot. Nanti Darmajinya tahu kalau sedang kita cari. Mereka pun lanjut berjalan, sementara Sentot tiduran nyaman di saku jaket Edi. Setelah 1 jam berjalan, tiba-tiba terdengar teriakan dari Sentot.
Itu dia gua Supardi, Ed. Darmaji, Tot. Kok bisa jadi Supardi? Udah ganti nama ya, Ed? Emang dari awal namanya Darmaji. Dosa kamu, Tot. Nama siluman kamu ganti-ganti. Bill, coba kamu cek apakah benar gua itu yang dimaksud. Perintah Eddie kepada Tobil. Kenapa nggak kamu aja, Ed? Aku kan masuk tim bantuan susulan. Kalau terjadi apa-apa sama kamu, baru nanti aku bergerak. Kenapa nggak Sentot aja, Ed? Dia kan ular, jadi nggak bakal ketahuan kalau menyelinap. Apalagi kecil begitu. Iya juga ya. Tot, panggil Eddie merogoh saku jaketnya. Tot, aku sedang sibuk, Ed. Sibuk apa? Orang cuma tiduran. Ini sibuk merawat diri. Udah nggak usah alasan. Coba kamu intip ke dalam. Apakah ada Darmaji di dalam? Tapi Ed, tapi kenapa? Kakiku capek. Kamu kan udah jadi ular, mana punya kaki. Ayo sana, kita tunggu di luar. Kamu coba menyusup ke dalam. Lihat aja ada apa di dalam. Lalu keluar lagi, laporkan apa yang kamu lihat. Terus, kalau ada Darmaji di dalam, apa yang akan kita lakukan setelahnya, Ed? Tanya Tobil. Gak tahu, itu urusan nanti aja. Kemudian perlahan Sentot merayap masuk ke dalam gua misterius itu, yang ternyata cukup dalam. Setelah beberapa lama Sentot melihat di dalam gua terdapat sebuah api yang menyala, yang ternyata berasal dari sebuah obor. Saat lebih masuk ke dalam lagi, dia melihat dua orang wanita yang dikurung di dalam sebuah kurungan kecil dari besi, yang tidak lain adalah warga desa yang sebelumnya hilang. Tapi di sana tidak ada sosok Darmaji. Bergegas Sentot keluar untuk melaporkan apa yang dilihatnya pada Eddie dan Tobil. Ed, di dalam ada warga desa yang hilang, tapi aku tidak melihat Darmaji di sana. Ayo Ed, kita selamatkan mereka, mumpung si Darmaji tidak ada di tempatnya, ucap Tobil. Kamu yakin, Tot, gak ada orang lain selain Mbak Yanah dan Mbak Mita? Tanya Eddie meyakinkan sekali lagi. Iya, Ed. Ayo kita masuk sekarang. Mereka bertiga lalu bergegas masuk untuk membebaskan kedua warga yang ditawan di dalam gua. Dan memang benar, di sana hanya ada Mulyanah dan Mita yang saat ini ada di dalam kurungan besi, meringkuk seperti ayam yang dikurung. Wah, tidak berperi kemanusiaan. Masa orang dikurung kayak ayam? Kan dia emang bukan manusia, Ed. Iya ya. Ayo buka kurungannya, Bill. Waduh, digembok, Ed. Eddie lalu mencari sebuah batu untuk mencoba menghancurkan gembok yang mengunci kurungan itu. Setelah dapat, langsung dihantamkan ke arah gembok tersebut. Sekitar 15 menit mencoba, namun ternyata gembok tersebut tidak rusak sedikit pun. Ketika Eddie mengangkat tinggi-tinggi batu itu dan akan menghantam sekuat tenaga, tiba-tiba terdengar suara geraman yang membuat Eddie menghentikan gerakannya. Tiba-tiba, batu yang dipegangnya hancur menjadi serpian kecil, membuat Eddie kebingungan. Dan saat ia menoleh, dilihatnya sosok Darmaji sudah ada di belakang Tobil dan Sentot yang sedang menunggunya. Bill, di belakangmu. Ketika Tobil dan Sentot belum sempat tersadar apa yang terjadi, Eddie tiba-tiba terpental dari tempatnya dan membentur dinding batu. Tobil pun kaget. Seketika cahaya padam membuat di dalam gua gelap gulita. Ed, kamu gak apa-apa? Gak apa-apa matamu. Boyokku bengkok ini. Hati-hati, Bill. Tot, ada Darmaji, ucap Eddie. Setelah itu hening. Sangat hening. Keringat langsung bercucuran di kepala Tobil. Dia mencoba mencari korek api di saku celananya. Dan saat berhasil menyalakannya, tiba-tiba dia dihantam sesuatu hingga membuatnya terpental membentur dinding juga. Suara geraman keras kembali terdengar. Kali ini terdengar lebih keras seperti marah. Tidak lama kemudian, api obor di dalam gua menyala semua. Saat itulah terlihat sosok Darmaji dengan jelas oleh Eddie, Tobil, dan Sentot. Sosoknya 2 kali lebih besar dari manusia pada umumnya,
Kepalanya lebih seperti serigala hutan. Giginya sangat tajam, matanya merah, dan lidahnya menjulur. Kakinya tidak seperti manusia lain, karena dengkulnya menengkuk ke belakang seperti kaki anjing. Dan yang aneh lagi, ada satu tanduk di atas kepalanya. Secepat kilat, sosok itu mendekat ke arah Eddie yang belum sempat berdiri, lalu mencengkram lehernya dan diangkat ke atas, membuat Eddie kehabisan nafas. "Hentikan! Jangan berani-berani menyakiti sahabatku!" Terdengar suara sentot dari belakang sosok Darmaji tersebut, membuat manusia anjing itu menoleh ke belakang, menatap sentot dalam wujud ular kecil dengan mahkota di kepalanya. Mata sentot memerah, dari hidungnya mengeluarkan asap putih, dan tubuhnya diselimuti cahaya kehijauan. Makhluk setengah anjing itu mendengus dan melepaskan cekikannya pada Eddie. Sebelum makhluk itu mendekat, sentot bereaksi. Seperti ada sebuah bola energi yang keluar, merayap dari perut sampai ke mulut, dan bersiap dimuntahkan. Ketika sentot membuka mulutnya, terlihat sebuah bola merah dengan kekuatan dahsyat, siap meluncur ke arah Darmaji. Sambil berteriak, sentot menyemburkan bola energi itu ke arah Darmaji berada. Bola merah seperti api itu meluncur kencang. Namun akibat gesekan dengan udara di dalam gua, bola itu perlahan mengecil, dan lenyap menjadi asap sebelum sempat mengenai tubuh Darmaji. "Padahal awalnya udah keren, Tot. Aku lapar, Ed." Darmaji mengangkat tangannya. Dari telapak tangannya mengeluarkan asap hitam. Kemudian dia mengibaskan tangannya yang membuat sentot tiba-tiba terpental ke samping. Darmaji mengarahkan tangannya ke arah sentot, membuat tubuh ular sentot seketika tertarik menuju Darmaji, dan dalam sekejap sudah berada di dalam cengkraman tangan Darmaji. "Aduh, sakit, jangan kencang-kencang pegangnya." Tubuh sentot meronta-ronta meminta untuk dilepaskan. Bersamaan dengan itu, Eddie mengambil sebuah batu besar yang ada di sebelahnya. Diangkatnya batu itu. Dengan teriakan takbir, dihantamkan batu itu ke punggung Darmaji. Seketika Darmaji terhuyung ke depan, dan batu itu pecah. Namun tampaknya tak berdampak banyak. Dia masih mencengkram tubuh sentot dengan kencang. "Lepaskan dia, makhluk laknat!" teriak Tobel. Sambil membaca ayat kursi, Tobel menggenggam sebuah batu dan bersiap melemparkannya. Namun sayangnya, Tobel tidak dapat menuntaskan bacaannya karena lupa. Batu itu ia lemparkan begitu saja ke arah Darmaji, namun sama sekali tidak berpengaruh apa-apa. Dari mulut Darmaji keluar api dan diarahkan ke Eddie serta Tobel. Beruntung, Tobel dengan lincah dapat menghindar, berbeda dengan Eddie yang terkena api itu dan membakar pakaiannya. Eddie yang kepanasan segera melepaskan baju dan celananya yang terbakar, dan segera guling-guling di lantai gua yang terdapat genangan-genangan air. Nasib baik dia masih selamat. Berbeda dengan sentot yang saat ini masih dicengkram, matanya melotot dan kehabisan nafas, hampir tidak sadarkan diri. Sebelum itu terjadi, terdengar suara menggema penuh amarah. "Lepaskan dia sekarang juga!" Muncul sosok Sukma tepat di hadapan Darmaji, membuat Darmaji menggeram semakin keras. "Aku tidak ingin ikut campur urusanmu, tapi dengan menyakitinya, kau sama saja menginjak-injak harga diriku." Tanpa aba-aba, Darmaji meluncurkan api besar dari mulutnya ke arah Sukma. Dengan selendangnya, Sukma berhasil menahan serangan api itu hingga padam. Darmaji melepaskan cengkraman pada sentot hingga dia jatuh ke tanah. Kemudian melompat dengan ganas ke arah Sukma hendak mencakarnya. Namun hanya dengan kibasan selendangnya, Darmaji langsung terpental, terjengkang, tidak berdaya. Dia langsung bangkit seketika dan melancarkan serangannya kembali. Tiba-tiba, dari balik selendang Sukma meluncur ribuan ekor ular yang langsung mengerubungi dan menggigit tubuh Darmaji. Saat Darmaji sedang sibuk bersama ular-ular itu, Eddie dan Tobel lalu menghampiri sentot yang terkapar. "Tot, kamu gak apa-apa, Tot?" tanya Eddie. "Aku habis dicekik, Ed. Masa kamu tanya gak apa-apa?"
Kan nanya, Tot. Ah, basi-basa. Basa-basi. Kalian segera tuntaskan urusan kalian. Bawa pergi Sentot dari sini. Dia akan membaik dengan sendirinya, ucap Sukma. Edi lalu memasukkan Sentot ke dalam sakunya dan bersama Tobel menghampiri kurungan yang di dalamnya terdapat Mulyanah dan Mita. Kurungannya udah terbuka. Loh, iya. Apa mungkin kerjaan Sukma? Bisa jadi, Ed. Ayo kita bangunkan. Edi mencoba membangunkan kedua tahanan Darmaji, namun mereka tidak sadar juga. Wah, ini mau nggak mau harus digendong, Bill. Ya, gimana lagi, Ed? Mana semok semua ini? Ya udah, kamu gendong Mbak Mita, aku gendong Mbak Mulyanah keluar dari sini. Oke. Mereka berdua lalu menggendong Mulyanah dan Mita yang pingsan keluar dari gua tersebut. Sementara itu, masih terdengar suara geraman dari Darmaji yang sibuk dengan ular-ular peliharaan Sukma. Bergegas, Edi dan Tobel berjalan pelan kembali menyusuri jalan sebelumnya. Ed, berat banget. Istirahat dulu. Iya, Bill. Sandarkan ke pohon dulu, Bill. Waduh, pinggangku rasanya mau copot, Ed. Udah, jangan ngeluh. Nanti makin kerasa capek, Bill. Tapi ini gimana nyadarinnya? Masa mau kita gendong sampai rumah? Coba kita siram pakai air mukanya, Bill. Tobel lalu mencipratkan air dari botol ke wajah mereka berdua. Namun ternyata tidak berefek apa-apa. Gak bisa, Ed. Bill, kamu ingat cerita Putri tidur gak? Yang bangun saat ada pangeran menciumnya? Kata Edi sambil menatap Tobel. Apa? Jangan bilang kamu suruh aku. Kamu kan bukan pangeran, Bill. Nih, yang di sakuku adalah pangeran Sentot. Iya, dia kan pangeran ular. Gak ada salahnya sih dicoba. Edi lalu mengambil Sentot yang sedang tertidur, lalu mengarahkan kepalanya untuk mencium dua wanita tersebut. Sebenarnya, tanpa Edi dan Tobel tahu, Sentot memiliki kelebihan dalam dirinya yang memang belum sepenuhnya bisa digunakan. Salah satunya adalah energi penyembuh. Sentot dapat menyembuhkan dirinya sendiri ataupun orang lain, hanya dengan menempelkan anggota tubuhnya ke orang yang akan diobati. Dengan kemampuan itu, kedua wanita tersebut perlahan dapat membuka matanya. Pengaruh energi gaib yang tadi menyirapnya perlahan sirna. Mulyanah melihat ke kiri dan ke kanan yang berupa hutan belantara. Saya ada di mana, Pak Lurah? Tenang, Mbak. Saat ini kita akan pulang. Nanti saya ceritakan yang terjadi pada kalian. Saya nggak habis diapa-apakan kan? Tanya Mbak Mita dengan gelisah. Astagfirullah, enggak, Mbak. Kita berdua di sini menyelamatkan kalian. Terus kenapa Pak Lurah telanjang begitu? Edi baru teringat bahwa tadi dia melepaskan pakaiannya karena terbakar, dan saat ini dia hanya mengenakan celana kolor saja. Segera Edi menutup dadanya dengan kedua tangannya. Jangan lihat ke sini, Mbak. Arurot ini, arurot. Udah, Ed, nggak apa-apa, udah terlanjur. Oh ya, Mbak, kalau udah bisa jalan, ayo kita lanjut untuk pulang. Setelah berjalan menyusuri jalan setapak itu, sampailah mereka di sebuah perkebunan teh. Mereka lanjut berjalan hingga sampai di jalan raya. Di sana ada sebuah musola kecil. Edi lalu mengajak yang lain untuk membersihkan diri di musola itu sekaligus sholat subuh. Saat Edi ingin ke kamar mandi, dia meletakkan Sentot kecil di atas kursi di depan pintu kamar mandi. Kemudian dia pun masuk ke kamar mandi untuk buang air kecil. Selesainya dia buang air kecil dan keluar dari kamar mandi, wujud ular Sentot ternyata sudah kembali menjadi wujud manusia. Karena tekanan energi di alam gaib sebelumnya membuat wujud manusia Sentot tidak dapat bertahan dan membuatnya berubah wujud. Dan ketika kembali ke dunia manusia, maka wujud Sentot pun berubah kembali. Pagi pun tiba, namun tidak ada kendaraan yang lewat yang bisa mereka tumpangi untuk pulang. Bentar, Ed, coba aku telepon salah satu sopir proyekku. Kayaknya rumahnya sekitar sini deh. Siapa tahu bisa antar kita pulang.
Iya Bill, coba aja. Wah, aku lega Bill, kita bisa selamat semua. Iya Ed, bentar ya. Setelah menunggu beberapa menit, tibalah sebuah mobil kuno menghampiri yang ternyata kenalan dari Tobil. Pak Tresno, ayo Pak, masuk. Edi, Tobil, Sentot, Mulyanah, dan Mita pun masuk ke dalam mobil yang dikendarai oleh Pak Tresno. Pak Tobil dari mana? Udah mau lebaran kok masih di Lawu? Tanya Pak Tresno yang membuat Tobil bingung. Mau lebaran gimana Pak? Orang puasa aja belum? Pak Tobil ini bisa aja. Orang besok itu kan udah lebaran toh Pak. Mendengar itu, Edi dan Tobil saling pandang. Sementara yang lain sudah tertidur pulas. Maksud Pak Tresno, hari ini udah akhir Ramadan. Pak Tresno yang mendapat pertanyaan itu malah ikut bingung. Lah iya toh Pak. Wah, gimana Pak Tobil ini? Setelah itu tidak banyak perbincangan antara mereka. Edi dan Tobil belum sepenuhnya percaya apakah benar besok sudah Hari Raya Idul Fitri. Padahal mereka mengadakan camping itu seminggu sebelum bulan Ramadan. Dan mereka juga baru melakukan perjalanan selama 1 malam. Sesampainya di rumah, Edi dan Sentot langsung mendapat sambutan penuh haru dari Mama dan Shirley. Edi pun menceritakan apa yang mereka alami selama hilang sebulan, yang menurut mereka hanya 1 malam. Begitupun dengan Tobil. Dia langsung mendapatkan pelukan rindu dari sang istri yang sudah ia tinggalkan selama sebulan. Pada malam harinya, Edi berkunjung ke rumah Pak Ustadz untuk meminta penjelasan tentang apa yang terjadi setelah mereka mencari korban hilang. Alhamdulillah, kalian semua selamat. Saya sangat bersyukur karena waktu itu memang sangat kacau Pak Lurah. Iya Pak Ustadz, tapi apa Pak Ustadz tahu apa yang membuat mereka kesurupan Pak Ustadz? Jujur saya tidak tahu Pak Lurah, karena setelah pulang dari sana, semua warga kembali normal. Tapi apa Pak? Seminggu lalu Jono meninggal Pak. Innalillahi. Meninggal karena apa Pak? Sepertinya karena digigit ular Pak. Ditemukan banyak sekali gigitan ular di badannya. Mendengar itu, seketika Edi dan Sentot teringat saat Darmaji, si manusia anjing terkapar karena dikeroyok oleh ribuan ular dari Sukma. Ed, apakah yang memanggil Darmaji itu Jono? Nggak tahu Tot, kita jangan menyimpulkan sendiri. Ya udah kalau gitu Pak Ustadz, saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari telah berlalu, pagi pun tiba. Pagi yang cerah, di mana hari itu adalah Hari Raya Idul Fitri. Setelah selesai sholat id di masjid, keluarga Edi berkumpul di ruang tamu. Ada Shirley, Mama, Bapak, dan juga Sentot di sana. Seperti yang biasa dilakukan di Hari Raya Idul Fitri, anak-anak akan sungkem pada orang tuanya untuk meminta maaf. Begitupun Edi dan Shirley. Sentot yang melihat itu tentu ikutan. Aku harus bilang apa Ed? Ucap Sentot yang sudah bersimpuh di depan Mama yang duduk di kursi. Bilang maaf ke Mama, kamu kan banyak salahnya sama Mama. Oma, Sentot mau minta maaf ya sama Mama dan Bapak karena Sentot banyak salah. Iya Sentot, Mama juga minta maaf ya kalau ada salah sama Sentot. Grandpa, Sentot juga minta maaf ya. Iya Tot, semoga kamu jadi anak soleh ya. Ed, Ser, Sentot minta maaf ya kalau ada salah. Iya Tot, aku juga minta maaf ya. Iya Ed, emang salahmu banyak, tapi aku tetap berlapang dada memaafkanmu. Kenapa aku yang merasa paling banyak dosa? Sentot juga mewakili keluarga besar memohon maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman yang sudah mendengarkan cerita Sentot di sini. Maaf ya teman-teman kalau ada salah-salah kata, terutama dari mulut Sentot yang suka kepleset. Yang suka kepleset. Tul itu. Singkat cerita, malam pun telah tiba. Edi yang kebetulan melewati pintu kamar Mama yang terbuka melihat Sentot sedang berdoa.
Tidak sengaja dia mendengar doa Sentot. Itu Sentot lagi berdoa ya, Mak? Iya, Ed. Mama seneng banget Sentot bisa menjadi anak yang soleh dan taat agama. Mama berusaha mengenalkannya kepada Tuhannya. Walaupun dia itu bukan sepenuhnya manusia, tapi Mama berharap semoga Sentot akan tumbuh menjadi manusia yang taat agama dan berguna bagi masyarakat. Karena penasaran, Edi pun mendekat ke kamar di mana Sentot sedang berdoa. Ya Allah, Sentot, berilah uang 50.000 untuk membelikan hadiah Mama kerudung, karena Sentot sayang banget sama Mama. Mendengar itu, Edi menjadi sangat terharu. Betapa hati Sentot sangat tulus menyayangi keluarganya. Edi pun merogoh saku celananya, dan di sana dia menemukan uang 20.000 rupiah. Edi lalu mendekati Sentot dan berkata, Tot, nih ada uang buat kamu ya. Wah, makasih ya Ed. Gak usah terima kasih sama aku, Tot. Terima kasihlah kepada Allah yang sudah memberikan rezeki. Oh, jadi ini uang dari Allah ya? Sambil tersenyum mendengar kepolosan Sentot, Edi pun mengiyakan. Ya Tot, uang itu dari Allah yang dititipkan kepadaku untuk diberikan kepada kamu. Dengan haru, Edi lalu meninggalkan Sentot yang masih bersila di atas sajadahnya dan kembali berdoa. Belum sempat keluar dari kamar, masih di ambang pintu, Edi mendengar Sentot kembali berdoa. Ya Allah, terima kasih ya sudah memberikan Sentot uang, tapi lain kali jangan dititipkan ke Edi. Sentot kan mintanya 50.000. Dikasih sama Edi cuma 20.000. Dipotong sama Edi ya Allah. Nah, itu dia cerita Sentot dan Edi untuk kali ini. Terima kasih untuk Mas Rian Mustafa. Terima kasih juga untuk teman-teman Ada Apa Gerangan. Sekalian saya mewakili channel Ada Apa Gerangan ingin mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, dan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri bagi teman-teman yang beragama Islam. Yang malam ini sudah berkumpul dengan keluarga, selamat menikmati kebersamaannya ya. Dan bagi yang masih di jalan, mudik kejebak macet, harap berhati-hati. Tetap fokus dalam berkendara. Untuk yang nggak bisa mudik, tetap semangat ya, saya temenin. Baiklah, sampai di sini saja. Saya Tama harus pamit undur diri. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.